Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Samida Putra dari penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas PBB 3B mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai PHSL tentang pemupukan. Langsung masuk aja di Google Chrome, kita ketik PHSL. Langsung kita masuk di web apps IRRI. Di website ini kita bisa mencari tentang konsultasi padi Indonesia. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Ini saya akan menyesuaikan di lahan daerah saya, yaitu di daerah Kabupaten Nganjuk. Di daerah saya, kondisi lahan sawah saya diirigasi seperti ini. Terus kemudian, apakah rekomendasi pemupukan yang diperlukan akan digunakan untuk lahan sawah individu? Untuk berapa lokasi Anda menginginkan rekomendasi? Jadi bisa memilih beberapa lokasi yang akan direkomendasikan. Saya memilih satu. Sebutkan nama lokasi sawah tersebut. Untuk memudahkan identifikasi, sebutkan nama sawah. Kemudian pilih provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, dan ketik desa Sidoarjo. Kemudian, apakah sawah Anda terletak di areal yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut? Di daerah saya, yaitu pegunungan, pasti ya lebih tinggi dari 600 meter. Untuk satuan luas yang saya gunakan di daerah saya yaitu hektar. Luas lahan yang akan ditanami pada sawah yaitu sekitar 0,2 hektar. Berapa kali Anda menanam padi di sawah tahun ini? Di daerah saya sudah menanam padi pada tahun ini 2 kali. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa? Saya ingin merekomendasikan musim kemarau. Tanaman utama yang ditanam sebelum musim kemarau yaitu padi. Kemudian, bagaimana cara Anda menanam padi pada musim kemarau tersebut? Di daerah saya, untuk menanam padi yaitu masih menggunakan tanam pindah secara manual. Jarak tanam yang digunakan pada musim kemarau yang akan datang yaitu Legowo 41. Tanggal sebar benih di persemaian Januari tanggal 24 tahun 2022. Varietas apa yang akan Anda tanam pada musim kemarau yang akan datang? Saya memilih non-hibrida dengan menggunakan varietas Impari 1. Perkiraan umur bibit yang akan ditanam sekitar 21 hari. Hasil gabah kering panen yang bisa dicapai musim kemarau dari 0,2 hektar bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit yang berarti kilogram bisa dipilih kuintal. Daerah saya sekitar kuintal yaitu 15 kuintal. Apakah Anda memiliki informasi untuk satuan P dan K tanah dari sawah yang tanahnya dianalisis dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah dalam 12 bulan terakhir? Di daerah saya belum menggunakan analisis tersebut. Kondisi bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah Anda musim kemarau? Air cukup tersedia selama masa pertumbuhan, tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau kebanjiran. Bagaimana cara Anda merontok gabah pada musim kemarau? Merontok gabah dengan panen dan perontokan gabah secara manual di daerah saya. Apakah Anda akan menyebabkan insektisida sampai tanam?
berumur 30 hari setelah tanam bibit pada musim kemarau yang akan datang? Tidak. Berapa intensitas kerusakan karena serangan menggerek batang pada musim kemarau di tahun yang lalu? Kerusakan intensitas tersebut rendah. Pada musim kemarau, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Ya. Pada musim kemarau, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan petani sendiri? Tidak. Apakah Anda akan menggunakan bagan warna daun untuk musim kemarau? Tidak. Pilih pupuk yang mengandung P dan K yang akan Anda gunakan pada pertanaman musim kemarau. Di daerah saya sering menggunakan Ponska. Kemudian bagi yang menggunakan layanan konsultasi padi, apakah Anda menjawab pertanyaan melalui wawancara dengan petani yang ingin mendapatkan rekomendasi? Ya. Saya mewawancarai petani yaitu yang bernama Bapak Nyaman dengan umur sekitar 51 ke atas, tanggal lahir bulan Juni tanggal 1. Apakah Anda menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya? Tidak. Setelah itu kita isi nomor HP bila ada dan email bila ada. Informasi tentang penggunaan layanan konsultasi padi saya sendiri yaitu Raga Sahinda Putra. Apakah Anda tinggal di Indonesia? Ya. Profesi sebagai penyuluh atau petugas lapang. Setelah itu kita klik huruf tulisan kirim. Kemudian akan muncul rekomendasi dari layanan konsultasi padi Indonesia versi 1.0. Dengan ini, penggunaan pupuk seperti petunjuk di bawah ini. Pertumbuhan awal menggunakan Ponska 1 karung. Anakan aktif menggunakan 22 kg urea. Pada primordia menggunakan 25 kg urea. Bila ingin menyimpan rekomendasi ini, bisa kita klik simpan, klik OK. Ada dua pilihan yaitu bisa dicetak dan dibagikan. Saya akan memilih cetak. Bisa dicetak di file PDF. Langsung simpan. Simpan di tersebut. Kemudian sudah selesai, bisa kita klik menu dan klik aplikasi keluar. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai layanan konsultasi padi Indonesia versi 1.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.